Halo, saya Dr. Rintang, spesialis bedah. Eh, Kali ini kita mau bahas tentang usus buntu. Apa sih usus buntu? Gimana penanganannya? Terus gimana sih gejala-gejala yang dirasakan? Usus buntu itu adalah, ya kita semua punya usus buntu, namanya umbai cacing biasanya disebut seperti itu. Nah, kenapa orang datang ke poli atau ke IGD dengan nyeri perut sebelah kanan bawah, terus kemudian dikatakan oleh dokternya, oh ini usus buntu. Jadi usus buntu itu peradangan di usus umbai cacing yang sudah kronis, bisa akut. Nah, sudah terjadi kira-kira lebih dari 2-3 minggu. Terus disertai dengan demam, dengan mual, terus seperti gejalanya seperti masuk angin atau seperti mah, ya kan, seperti mah. Jadi gejalanya itu tidak jelas. Kadang kalau pergi ke klinik atau ke fasilitas kesehatan lain biasanya dikasih obat mah. Ya, lalu nanti waktu sudah lebih parah, ketika jalan kelihatan seperti membungkuk-bungkuk, nyeri, kakinya ditekuk lebih nyeri lagi. Lalu kalau pada perempuan bisa terjadi diagnosis yang lain karena kan tumpuk dengan organ kandungan ya. Nah, bisa dicek dulu apakah ada kehamilan atau tidak. Apakah ada infeksi di panggul, adakah radang panggul atau tidak gitu. Setelah disingkirkan, baru tegaklah usus buntu itu. Kemudian kalau untuk diagnosisnya sebenarnya lebih mudah karena ada skor yang harus dicapai. Nah, ketika skornya sudah tercapai, maka sudah jelas ini adalah usus buntu. Apakah memang harus segera dioperasi? Sebaiknya sih ya, karena nanti akan berlanjut ke fase-fase yang selanjutnya. Sebenarnya usus buntu itu bisa pecah. Nah, yang kita takutkan adalah pecah. Ketika pecah itu terjadilah radang di seluruh perut yang dinamakan secara medis peritonitis. Peritonitis itu nanti akan mengubah irisan dari operasinya dari yang di samping menjadi di tengah. Kenapa di tengah? Karena nanti kalau terjadi kontaminasi di seluruh perut, kita harus mencuci lebih bersih sehingga tidak terjadi radang. Jadi kalau kenapa sih ada orang yang bisa kena usus buntu, kenapa ada yang enggak? Nah, gimana sih caranya mencegah? Sebenarnya tuh nggak ada ya yang harus dilakukan untuk mencegah atau enggak. Yang penting dijaga daya tahan tubuhnya supaya tidak sampai sakit, karena usus buntu sendiri itu merupakan satu dari sekian banyak yang menjadi indikator imunitas kita. Jadi kalau misalnya sampai terjadi usus buntu, berarti pasti daya tahan tubuhnya turun. Terus makanan yang dimakan juga kurang sehat, bisa jadi seperti itu. Lalu setelah dioperasi gimana dok? Apakah nantinya ada komplikasi? Komplikasi itu ya maksudnya apakah ada yang harus dipantang atau tidak? Sebenarnya kalau makanan sih nggak ada, kecuali ya yang bereaksi dengan obatnya sendiri seperti soda, seperti itu. Tapi kalau yang komplikasi yang berat seperti misalnya pada orang yang dengan tekanan dalam perutnya tinggi seperti hamil atau BAB-nya keras, nah itu perlu diwaspadai karena jahitan yang kita lakukan itu bisa terjadi robek kalau misalnya tekanan di dalam perutnya tetap tinggi. Ya paling setelah operasi yang dijaga itu, kemudian tidak mengangkat barang yang berat-berat dulu, diusahakan kalau batuk segera berobat karena kembali lagi ke tekanan dalam perutnya yang meningkat. Biasanya keluarga itu menanyakan, nanti kalau sakit perut lagi gimana? Berarti memang bukan usus buntu, mungkin dari yang lain, mungkin infeksi dari makanan yang kurang bersih atau tidak cuci tangan atau salah makan atau alergi yang lain. Untuk perawatan luka setelah operasi, ya yang penting itu pertama yang pasti harus bersih.
Kalau bisa sih perawatannya steril ya, untuk ganti-ganti perban seperti itu. Kebanyakan karena makannya yang di rumah itu kurang protein, karena mendengarkan dari orang lain, tidak dari dokternya, pantangan-pantangan yang seharusnya dimakan tapi malah tidak dimakan, seperti makanan tinggi protein malah tidak dimakan, sehingga terjadi komplikasi jangka pendek seperti keluar nanah di bekas operasinya. Sehingga kalau sudah seperti itu harus segera dilakukan tindakan untuk mengeluarkan si nanah itu supaya tidak masuk sampai ke dalam, sehingga pemulihannya jadi lebih lama. Nah, apa sih yang dilakukan setelah operasi? Ya, setelah pulang ke rumah, yang pasti makanan yang dimakan tinggi protein seperti ikan, daging merah seperti daging kambing, daging sapi, telur, seafood boleh, apa aja makanan tidak ada pantangan. Apa-apa yang disarankan oleh tenaga kesehatan tempat dia operasi, si pasien operasi, maka boleh dimakan. Terus yang tidak boleh itu hanya makanan yang bereaksi sama obatnya yang sedang dikonsumsi. Obat yang kita berikan pasti salah satunya adalah antibiotik yang harus dihabiskan dalam sekian hari. Jika tidak dihentikan sendiri, itu akan aman untuk si lukanya. Tapi kalau pasiennya merasa sudah baik di tengah-tengah terapi kemudian menghentikan obatnya, nah itu yang tidak boleh, karena sebenarnya jika dihentikan pengobatannya sendiri, nanti jika pasiennya membutuhkan antibiotik yang sama, itu tidak akan mengobati si penyakit yang sedang dia derita. Nah, mulai sekarang supaya badan kita tetap sehat, maka kita harus menjaga apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu. Kita harus tahu apakah ini makanan itu berbahaya atau tidak buat diri kita. Jadi mulai pilih-pilih makanan yang bermanfaat buat kita dan mendukung daya tahan tubuh kita sehingga kita tetap sehat. Terima kasih, salam sehat sahabat baru.